Hai semua, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Dokterku Mentorku karya Deborah Indrawati. Jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Selamat mendengarkan. Aldi memijit leher belakang saya tepiskan tangannya. Lalu saya naik ke tempat tidur dengan membelakanginya. Terdengar Oma berkata, lebih baik kamu pulang. Kalau kamu di sini terus, Indah akan muntah terus. Tapi Aldi mau bawa Indah ke dokter, Oma. Bagaimana kamu bisa bawa dia ke dokter? Indah itu kesal sama kamu, dan itu yang membuat dia muntah. Sekarang lebih baik kamu pulang. Kalau memang perlu ke dokter, saya yang akan bawa dia, kata Oma. Akhirnya Aldi pulang juga. Keesokan harinya, saya berniat menginap di rumah teman akrab saya. Saya ambil koper kecil, lalu memasukkan beberapa baju dan keperluan-keperluan penting. Saya lihat Oma bergegas ke kamar tante. Om dan tante segera datang. Mau kemana kamu? Tanya tante. Mau menginap di rumah teman. Kalau di sini Aldi pasti datang lagi. Indah tidak mau ketemu dia lagi, kata saya. Teman akrab kamu kan sudah punya suami. Mereka masih pengantin baru. Kan tidak enak kalau kamu ke situ, kata Oma. Iya, jangan ke rumah teman. Lebih baik ke rumah Om Yan saja, kata Om. Siapa itu Om Yan? Tanya dokter. Dia adiknya Om. Kesanalah saya diungsikan pagi itu. 2 hari sekali Om dan Tante datang menjenguk saya dan membawa berita tentang Aldi. Sore itu Tante berkata, kasihan sekali melihat Aldi, mukanya pucat, mungkin kurang tidur. Dia mengatakan tidak akan menceraikan kamu. Cobalah dipikirkan sekali lagi, In. Aldi itu sayang sekali sama kamu, kata Om. Benar itu Indah, maafkanlah perkataannya itu. Dia berkata seperti itu kan karena emosi, juga karena cintanya besar sama kamu, bujuk tante. Tidak, Indah tidak bisa lupa sama kata-katanya yang kasar itu. Apa tante tidak sakit hati Indah dikatakan perempuan lacur? Iya, kalau itu tiba-tiba dia mengatakan Indah seperti itu, pasti tante marah, tapi kan ini karena emosi. Tidak, pokoknya mau cerai, kata saya sambil menangis dan lari ke kamar. Akhirnya waktu tante dan Om mau pulang, mereka masuk ke kamar. Lalu Om berkata, ya sudah kalau Indah tetap mau cerai, nanti diurus. Ini bukan urusan yang mudah karena Aldi tidak mau menceraikan Indah. Jadi Om harus menyiapkan pengacara untuk mengurusnya. Tunggu saja, kalau sudah ada pengacaranya baru bisa diurus. Saya menunggu dengan gelisah. Akhirnya setelah 1 minggu, Om dan Tante datang bersama Kak Doni dan temannya. Kak Doni berkata, Indah, kenalkan, ini teman Kak Doni. Beliau pengacara yang akan mengurus perceraian Indah dengan Aldi. Saya jabat tangannya. Setelah berjabat tangan, kami ngobrol sebentar hal di luar perceraian. Setelah itu beliau mengeluarkan tape recorder dari tasnya sambil berkata, sekarang kita mulai pada tujuan pokok ya. Lalu menghidupkan tape recorder. Saudari Indah, coba ceritakan pada saya apa masalahnya hingga menyebabkan saudari ingin bercerai dari suami yang bernama Aldi, katanya. Saya ceritakan kejadiannya dari awal sampai akhir. Setelah itu dia bertanya lagi, bagaimana hubungan saudari Indah dengan suami dan adiknya yang bernama Aldo sebelum kejadian ini. Lalu saya jawab, hubungan kami baik-baik saja, bahkan kami bertiga sangat akrab. Aldi selalu berlaku lembut pada saya selama 9 bulan pernikahan. Aldo juga sangat sopan pada saya. Jadi kejadian sore itu benar-benar membuat saya syok. Berarti selama 9 bulan pernikahan tidak pernah ada masalah, baik-baik saja, katanya. Iya benar, kata saya. Kalau saya simak dari pembicaraan ini, rumah tangga saudari Indah dan suami adalah rumah tangga yang bahagia sebelum masalah ini terjadi. Bagaimana kalau saudari Indah memberi kesempatan pada suami? Karena saya dengar dari pihak keluarga saudari Indah, suami sudah berulang-ulang meminta maaf, katanya. Cepat saya jawab, justru saya takut dengan orang seperti Aldi yang selama 9 bulan berlaku lembut tiba-tiba berubah drastis. Apalagi setelah melihat dia memukul adik kandungnya sampai berdarah. Bukan tidak mungkin dia bisa melakukannya pada saya dengan cara mengeluarkan kata-kata kasar, mata membalak sambil menunjuk ke wajah saya. Itu sudah indikasi ke sana, saya tidak mau lagi bersama dia, kata saya.
Bagaimana kalau saya buatkan perjanjian agar apa yang saudari Indah takutkan tidak terjadi? Kalau saudara Aldi melanggar, dia akan menerima sanksi hukum, katanya. Saya tidak mau, yang saya inginkan hanyalah bercerai dari Aldi. Saya tidak mau lagi bersama dia, bahkan bertumpu pun saya sudah tidak mau, kata saya. Baiklah, katanya. Lalu mematikan tape recorder. Kemudian dia persiapkan to tell lalu berkata, kamu tanda tangan, nanti saya foto. Setelah diambilnya foto, saya saat tanda tangan dia berkata, kita sudah selesai Indah. Terima kasih kak, kata saya. Bob, tadi kenapa Indah dianjurkan untuk memberi kesempatan pada Aldi dan mau dibuatkan perjanjian pula, kata Doni heran. Bobby senyum lalu berkata, itu untuk antisipasi Don, kalau ada permintaan seperti itu dari pihak lawan, jadi tidak bisa masuk karena sudah ditangkis oleh jawaban Indah. Oh begitu, kata Doni. Om dan Tante serentak. Kira-kira 2 bulan setelah itu Om dan Tante baru datang lagi ke rumah Om Yan. Tante berkata, ayo bereskan baju kamu, mau pulang. Perceraiannya, tanya saya. Sudah beres, kata Om. Kenapa lama sekali Om? Tanya saya. Karena Aldi juga pakai pengacara, tapi Bobby berhasil memenangkan kamu, kata Om. Untung Doni kenal baik sama pengacara, kata Tante. Doni itu siapa sebenarnya? Tanya dokter. Dia yang kemudian menjadi ayahnya Todi, kata Indah. Setelah urusan cerai selesai, Indah menikah sama Doni, tanya dokter. Tidak dok, saya dinikahkan sama Doni sudah berumur 20 tahun. Waktu bercerai sama Aldi, umur saya hampir 19 tahun. Om dan Tante menyarankan agar saya kuliah, karena umurnya masih belum terlambat. Tapi saya pikir-pikir kalau kuliah bisa makan waktu 4-5 tahun, baru bisa cari uang. Maka saya putuskan untuk kursus salon sesuai dengan hobi saya. Dengan cepat saya bergerak. Saya survei ke beberapa salon untuk mencari perbandingan. Mana yang terbaik? Dari sana saya dapat informasi. Ternyata waktu yang diperlukan untuk mengambil paket lengkap sampai tingkat mahir hanya 1 tahun. Setelah selesai, kita beri kesempatan 3 bulan magang. Bulan keempat sudah digaji. Kontrak 12 bulan berarti waktu yang dibutuhkan untuk buka salon sendiri hanya 24 bulan saja, kata Indah. Indah tidak mau kuliah karena ingin cepat jadi pengusaha salon ya, kata dokter. Iya dok, Tante dan Om juga setuju, kata Indah. Kursusnya seminggu berapa kali, tanya dokter. Setiap hari karena saya ambil paket yang 1 tahun selesai. Saya gunakan waktu sebaik mungkin. Pagi kursus salon dari jam 8 sampai jam 12 siang. Di rumah saya lihat-lihat lagi semua yang sudah dipelajari. Istirahat sebentar, setelah itu saya ke sanggar senam untuk olah tubuh, kadang main ice skating. Pulang dari sanggar atau tempat ice skating, saya kursus bahasa Inggris. Jadi tiap hari Indah sibuk, kata dokter. Iya, dari pagi sampai jam 6 sore saya sibuk. Tapi bila malam sebelum tertidur, sering sekali kata-kata Aldi yang kasar itu terngiang-ngiang di telinga saya. Di lain, saya terbayang Aldi berlutut menangis meminta maaf. Waktu itu benar-benar berkat yang saya rasakan dok. Sering saya menangis sendiri sebelum tidur. Bayangkan saja selama 9 bulan hubungan kami bertiga manis sekali. Aldo baik dan sopan, tidak pernah berlaku yang aneh-aneh pada saya. Suatu hari saya sakit. Waktu jam makan siang saya tidak keluar dari kamar. Aldo mengantarkan makanan yang dimasaknya. In, makan ya, aku masak kornet enak sekali. Bisa makan sendiri atau mau aku suapin, katanya. Tidak bisa makan, lehernya sakit untuk menelan, kata saya. Kalau begitu mesti makan bubur. Tunggu ya, aku buatkan, katanya. Tidak lama dia kembali ke kamar dengan membawa bubur. Cepat sekali, kata saya. Iya, kan buburnya dari nasi. Aku campur air lalu diaduk-aduk. Kalau dari beras lama. Sudah siang ini. Perih perutnya kalau tidak diisi. Lalu dia suapkan saya. Waktu Aldi datang dia tidak marah melihat Aldo sedang menyuapkan saya. Bahkan berterima kasih. Syukurlah kamu sudah buatkan Indah bubur. Kakak sengaja pulang cepat untuk membuatnya. Tapi jalan macet, katanya sambil memegang piring bubur dari tangan Aldo.